Sobat Blitar Agropedia, jumpa lagi dengan kami channel pemersatu petani peternak pemula. Untuk kali ini kita akan belajar bersama untuk pembenahan lahan secara instan pada tanaman buncis di fase generatif. Kenapa untuk pembenahan instan ini dilakukan ulangan pada fase generatif? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak video berikut ini. Sobat, ini tanaman buncis kami yang di video sebelumnya, yaitu untuk pembenahan secara instan di bagian pertama dan juga untuk perawatan mendasar pada tanaman buncis tapi krusial. Ini sudah berumur 45 hari setelah tanam ya sobat. Jadi ini tanaman sudah mulai berbuah. Ini sobat bisa lihat untuk petak-petak dari video yang sebelumnya. Ini kami ambil dari angle yang berbeda sobat. Dan ini sobat bisa lihat untuk masa petik yang pertama, ini hasilnya. Dan untuk perawatan kemarin, untuk tunas utama yang kita belokkan, ini sobat bisa lihat untuk buahnya sudah segini. Dan ini seperti ini sobat. Ini untuk buahnya jadi akan mengikuti tali bagian bawah. Dan untuk di bagian atas ini sobat bisa lihat untuk tunas utama tidak terlalu berjubal. Untuk sobat perlu ketahui, ini untuk daerah kami sedikit kekurangan air untuk pengairan ya sobat. Jadi ini seperti biasa, ini untuk pengairan bisa 1 minggu sekali karena ini musim kemarau. Dan ini untuk pengairan di daerah kami ini sistemnya irigasi bergilir. Jadi ini sudah 15 hari belum dapat pengairan. Ini dapat pengairan pun ini masih sisa dari bekas dari lahan sebelah. Dan ini tanaman memang sedikit menguning sobat karena kekurangan air. Tapi alhamdulillah ini untuk tanaman masih bisa berbuah. Dan ini kami share untuk sobat sekalian. Ini sobat bisa lihat untuk hasil penanaman kami di lahan bekas. Untuk penanaman yang pertama yaitu bekas dari tanaman cabai, mentimun, dan ini untuk tanaman buncis. Kenapa untuk pembenahan lahan secara instan ini diulang pada fase generatif? Ini karena untuk pembenahan lahan di fase vegetatif kemarin cuma cukup untuk fase pertumbuhan saja. Dan kali ini untuk fase generatif tentunya kita akan melakukan pembenahan lahan secara instan lagi. Jadi agar untuk tanaman buncis bisa maksimal. Jika untuk tanaman buncis sudah mencapai puncak, ini tentunya masih bisa untuk tumbuh terus. Jadi untuk produksi dari tanaman buncis ini masih sama seperti kita melakukan penanaman di lahan yang pertama atau di lahan pertama pada saat kita membuat lahan. Kemudian untuk kandungan VOC yang dipergunakan ini tentunya berbeda dengan saat kita melakukan pembenahan lahan di fase vegetatif yang kemarin ya sobat. Bagaimana kita ketahui bersama untuk pembenahan di fase vegetatif kemarin, untuk kandungan makronya ini lebih menekan pada unsur N dan P. Dan kali ini untuk fase generatif tentunya ini lebih menekankan unsur makro P dan K ya sobat. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan tanaman untuk tiap fasenya. Dan untuk kandungan VOC yang dipergunakan di fase generatif ini yaitu asam humat, asam amino, trichoderma, dan unsur lainnya. Dan untuk unsur makro yang lebih ditekankan yaitu unsur P dan K. Jadi ini sobat yang perlu perhatikan untuk pembenahan ulang di fase generatif. Kemudian untuk waktu dan interval pemberian dari VOC untuk pembenahan lahan secara instan di fase generatif, yaitu untuk pemberian ini sesuaikan dengan tanaman ya sobat. Jika tanaman sudah terlihat subur, ini tentunya ini pengalaman kami cuma diberikan 2 kali saja. Tapi kalau misalkan untuk tanaman sobat sekalian kurang subur, ini sobat bisa menambahkan untuk 3 atau 4 kali pemberian VOC sebagai pembenahan lahan secara instan ini. Kemudian untuk pemberian VOC nya ini dimulai di umur kemarin. Untuk pemberian VOC yang pertama ini sampai umur 21, kemudian diberi jeda, dan di umur 30 ini kami masukkan lagi untuk pemberian VOC sebagai pembenah lahan secara instan ini. Jadi di umur 30 kemudian dan di umur 45, karena untuk tanaman kami sudah
nampak subur seperti ini sobat. Jika taman sobat sekalian belum terlihat begitu subur, ini bisa menambahkan mulai dari umur 30, kemudian 37, 44, dan juga di umur 52-an hari atau sampai 60 harian. Ini jadi sesuaikan untuk pemberian POC sebagai pembenahan lahan secara instan ini. Dan ini akan kita lakukan pengkocoran POC sebagai pembenah lahan secara instan pada fase generatif. Untuk kandungan POC yang dipergunakan yaitu untuk kandungan asam humat, asam amino, trichoderma, dan unsur mikro lainnya, dan juga untuk kandungan unsur makro P dan K, fosfat dan kalium. Jadi sobatkes silahkan berkonsultasi dengan toko pertanian di tempat sobat sekalian untuk penggunaan POC. Kalau kami masih tetap menggunakan produk kami sendiri, yaitu untuk POC pitu atau pitulungan. Untuk pengkocoran POC sebagai pembenah lahan secara instan di fase generatif ini, usahakan untuk pengkocoran tanah dalam keadaan basah ya Pak, atau baru saja dilakukan pengairan, sehingga untuk POC lebih cepat diserap oleh tanaman dan pertumbuhannya pun bisa lebih bagus. Sebagai masukan juga untuk penanaman tanaman buncis di lahan bekas ini, usahakan untuk pengairan selalu diperhatikan, jangan sampai terlambat, karena pada lahan yang bekas ini untuk tanah biasanya terlalu padat. Jika sobat dalam pengairan kurang perhatikan, ini tentunya untuk pertumbuhan tanaman akan terganggu. Dari video ini dapat kita tarik kesimpulan untuk yang pertama, yaitu pembenahan lahan secara instan di fase generatif ini dimaksudkan untuk menambah dan mencukupi kandungan mikro dan makro jenis P dan K. Kemudian yang kedua, untuk pemberian POC sebagai pembenahan lahan secara instan di fase generatif ini sebanyak 2 kali atau sesuaikan dengan kondisi tanaman. Jika tanaman sobat sekalian kurang begitu subur, sobat bisa menambahkan sampai 3 atau 4 kali. Jadi ini sesuaikan dengan pertumbuhan tanaman atau tingkat kesuburan tanaman sobat sekalian. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk penanaman buncis di lahan bekas ini, untuk pengairan sebaiknya ini sangat diperhatikan, karena untuk lahan yang bekas ini tentunya keadaan lahan begitu padat. Jadi jika pengairan kurang diperhatikan, ini tentunya untuk pertumbuhan tanaman akan terganggu. Baik sobat, sampai di video ini, semoga bermanfaat. Salam hangat buat keluarga, tetap semangat, salam sukses dari Blitar Agropedia.